Namun kalau kita ikut dalam perayaannya atau mengucapkan selamat Natal itu sudah terkait dengan masalah akidah gitu. Jadi masalah akidah yang bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Teman-teman Dakwahir Channel ya, kita alhamdulillah bersama alim kita, guru kita, Ustadz Ardion Husni SHI MA. Beliau mudir Mahat Darul Mumtaz. Ya, insya Allah kita akan ada kajian tetap dengan beliau nanti insya Allah. Karena kalau kita berbicara tentang syariat Islam, tentu kita harus bersama alimnya ya, orang yang mengetahui, yang belajar tentang itu insya Allah. Nah, teman-teman semua ya, oleh karena itu ya tetap ikuti channel ini ya, kalau ingin belajar tentang syariat Islam, lebih dalam tentang syariat Islam ya, karena kita sebagai umat Islam tentu ya yang akan kita amalkan, yang akan kita praktekkan itu adalah syariat Islam. Insyaallah kita akan hadir dengan beliau nanti nih khusus ya Ustaz ya, membahas tentang bagaimana indahnya syariat Islam. Insyaallah. Insyaallah. Teman-teman semua, insyaallah ya, pada kesempatan kali ini ya, mumpung sudah akhir tahun nih Ustaz ya, kita akan bertanya lah ya, berbicara, berdiskusi mengenai makna toleransi nih ya, apalagi sebentar lagi Natal ini ya. Bagaimana tanggapan Ustadz nih ketika pada bulan sekarang ini ya ada sebagian umat Islam yang mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani sebagai bentuk toleransi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terkait dengan persoalan ini perlu kita pahami bahwa Islam memang mengajarkan tentang toleransi ya. Namun makna toleransi di situ adalah bahwa Islam tidak memaksa non-muslim untuk masuk Islam dan tidak mengganggu peribadatan mereka. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan ya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam gitu. Nah, itu makna toleransi dalam Islam. Itu makna toleransi. Tidak memaksa umat yang lain untuk masuk kepada agama Islam. Nah, kalau turut merayakan ya, atau mengucapkan selamat itu bagaimana itu? Nah, kalau turut merayakan dan atau mengucapkan selamat Natal, itu sebetulnya bukan toleransi ya, tapi itu merupakan partisipasi ya. Arti ikut berarti ya, berpartisipasi dalam perayaan atau mengucapkan selamat Natal. Terkait dengan hal ini sudah jelas sekali keharamannya dalam ajaran Islam. Haram hukumnya. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi tegas sekali di situ disebutkan bahwa bagimu agamamu ya, di ayat terakhir itu kan, bagiku agamaku. Nah, ya. Jadi itu jelas ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau Rasulullah tadi katakan bahwasanya bentuk toleransi tidak memaksa umat Islam masuk ke dalam agama Islam ya, dan menghormati peribadatan mereka. Nah, Rasulullah sendiri bagaimana mencontohkan toleransi tersebut? Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah contoh ya bagi kita dalam mengamalkan ajaran Islam tentang toleransi. Jadi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita terus ya berbuat baik dengan non muslim gitu ya, di mana Rasulullah SAW itu sangat
peduli ya dengan kondisi non muslim. Beliau menjenguk ya non muslim, tetangga beliau yang non muslim ketika sakit. Bahkan banyak ya kisah-kisah lain ya yang beliau memperlihatkan bagaimana kepedulian beliau terhadap non muslim. Bahkan beliau sampai menyampaikan bahwa siapa yang menyakiti kafir zimmi itu adalah orang non muslim yang tinggal dalam daulah Islam, maka sama dengan menyakitiku, kata beliau. Man aza zimmiyan faqad azani, kata beliau. Siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti Rasul. Sementara kafir zimmi itu bukan orang Islam, bukan orang Islam, bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Gitu. Nah, gini Ustaz ya. Jadi ya dalam hal masalahnya dalam peribadatan itu memang kita tidak boleh ikut gitu. Nah, itu bagaimana ketegasannya itu? Apakah ada contoh atau ada kisah dalam Islam semasa zaman Rasulullah ya, Rasulullah itu tidak ikut serta dalam masalah peribadatan. Nah, iya. Jadi contoh nyata tentang hal itu yaitu terkait dengan asbabun nuzul surah Al-Kafirun tadi. Oh, surah Al-Kafirun tadi ya. Jadi di satu riwayat diceritakan bahwa pemuka Quraisy ini itu datang ya menemui Rasul. Ada beberapa orang, kalau tidak salah sekitar 4 orang ya, menemui Rasul, menawarkan tentang toleransi kepada Rasul. Mereka mengatakan, wahai Muhammad ya, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian yaitu kaum muslimin juga beribadah kepada Tuhan kami. Nah, kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Jika ada sebahagian ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, ya, maka kami akan mengamalkan hal itu. Sebaliknya, jika ada sebahagian ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, ya, engkau juga harus mengamalkannya. Nah, kemudian turunlah surah Al-Kafirun gitu untuk menjawab itu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Gitu. Nah, berarti Islam tadi tidak membolehkan, memaksakan pemeluk agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Yeah. Nah, dalam hal apa saja lagi yang lain, misalkan Islam itu mengizinkan pemeluk agama lain melakukan peribadatannya. Apakah misalkan dalam masalah jual beli ya, atau dalam masalah bertransaksi dengan non-muslim itu Islam membolehkan apa tidak? Oh ya, tentu. Jadi yang tidak diperbolehkan itu kita bertoleransi dalam masalah tadi ya. Dalam masalah keyakinan, akidah dan masalah ibadah gitu. Itu masing-masing ya. Tidak boleh kita kemudian mengikuti ajaran mereka gitu ya. Dan kita juga tidak meminta mereka untuk melaksanakan ajaran agama kita gitu. Adapun dalam aspek yang lain ya, maka itu kita boleh. Misalnya dalam masalah jual beli, nah itu boleh ya, transaksi dan bermuamalah dengan non muslim ya. Islam juga memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil ya kepada mereka ya, non muslim gitu ya. Nah jadi dalam aspek itu justru diperintahkan kita berbuat baik, berlaku adil, berjual beli, bermuamalah gitu ya. Nah itu justru kemudian kita diperintahkan. Bahkan misalnya di dalam kitab Daulah Islam itu salah seorang ulama misalnya Al-Qurafi itu mengatakan bahwa umat Islam itu harus berlemah lembut kepada mereka, memenuhi kebutuhan orang-orang fakir mereka, memberi pakaian ketika ada di kalangan non muslim itu yang tidak punya pakaian, melindungi mereka ketika ada yang menyerang mereka gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi mereka mendapatkan hak yang sama baik di mata pemerintah maupun di mata hukum itu sama gitu. Nah, tadi Ustaz sudah menyinggung nih tentang daulah Islam.
Dan kita memang mengetahui dalam sejarah bahwasanya syariat Islam dan ya dalam sistem Islam yang kita sebut dengan daulah Islam itu telah diterapkan selama berabad-abad gitu ya. Benar. Di Timur Tengah bahkan ya di sepertiga dunia gitu ya. Ya. Ada nggak contoh bagaimana bentuk toleransi, karena ini umat Islam nih yang berkuasa ketika itu, bentuk toleransi yang dipraktekkan di dalam sistem Islam oleh para khalifah ketika itu? Ya, benar ya. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan persoalan toleransi ini, Islamlah contoh yang paling terbaik gitu. Bahkan tidak ada yang mampu kecuali Islam. Jadi toleransinya tidak hanya antar umat beragama saja gitu kan. Coba kita bayangkan ketika di masa Rasul, kekuasaan Islam sudah sampai di seluruh Jazirah Arab. Jadi seluruh suku, kabilah-kabilah, keyakinan, agama itu sudah terjadi ya, toleransi itu sudah hidup bersama. Dilanjutkan pada masa Khulafa Rasyidin, Khulafa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu 2/3 belahan dunia. Bayangkan ya, beragamnya gitu, itu luar biasa itu. Dan itu mampu kemudian ditata, diatur sehingga bisa hidup dengan tentram, damai gitu di antara mereka gitu kan. Nah, jadi Islam memang betul-betul agama yang mampu ya mewujudkan toleransi itu. Dan ini bisa kita lihat dalam ajaran Islam tentang politik dalam negeri ya. Bagaimana Islam mengatur ya kehidupannya di dalam negerinya, dalam daulah Islam itu. Nah, di mana negara itu akan menerapkan seluruh syariat Islam ya, terhadap seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non muslim. Selama dia rakyat daulah itu diterapkan syariat Islam. Nah, setidaknya ada beberapa kesimpulan ya yang dapat kita pahami dari politik dalam negeri daulah Islam itu. Yang pertama, bahwa seluruh hukum Islam itu dilaksanakan kepada kaum muslimin tanpa kecuali. Jadi seluruh kaum muslimin ya. Adapun terhadap non muslim, nah ini mungkin poin toleransi di situ. Jadi mereka dibiarkan ya dengan akidah dan peribadatan mereka. Ya. Kemudian dalam konteks urusan makanan, pakaian itu sesuai dengan ajaran agama mereka ya, dalam koridor peraturan umum gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan ajaran agama mereka. Kan ada agamawan dari Nasrani misalnya kan, kayak biarawati mereka kalau perempuan ya kayak gitu. Jadi kalau atau kemudian sesuai dengan aturan pakaian dalam Islam gitu ya, ketentuan umum. Lalu terkait dengan pernikahan, perceraian di antara non muslim itu ya diselesaikan sesuai dengan ajaran agama mereka gitu kan. Nah, dan diselesaikan oleh kodi yang itu berasal dari mereka juga. Nah, kemudian negara melaksanakan syariat Islam selain dari yang di atas tadi, apakah itu perkara muamalah, perkara ekonomi, pemerintahan gitu ya. Nah, itu sama ya terhadap seluruh rakyat. Jadi tidak dibedakan antara muslim dan non muslim. Selama dia rakyat ya, rakyat negara, maka negara itu wajib untuk melindungi mereka ya. Melindungi, memperlakukan mereka secara sama, baik muslim maupun non muslim. Masya Allah. Gitu. Nah, ada nggak contoh konkret ya dari para khalifah, dari apa dalam pelaksanaan toleransi yang tercatat dalam sejarah yang Ustaz ketahui? Baik. Setidaknya misalnya apa yang terjadi pada masa Umar ya. Umar ini yang agak cukup masyhur gitu ya. Di mana Umar berlaku adil terhadap seorang Yahudi kan. Di mana gubernur Mesir ya, yang ketika itu dijabat oleh Amr bin As, dia menggusur rumah seorang Yahudi. Lalu dia mencari keadilan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar memberikan keadilan kepada dia ya, dengan mengirimkan ya sepotong tulang ya yang kemudian digaris lurus oleh Umar
berpesan kepada Amr bin As tidak boleh berbuat zalim, setinggi apapun jabatan tidak boleh berbuat zalim gitu. Masya Allah, sehingga akhirnya singkat cerita itu Yahudi ini akhirnya masuk Islam dan tanahnya itu jadinya diwakafkannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Banyak ya contoh-contoh yang lainnya gitu kan. Bahkan di kitab Daulah itu disebutkan ketika ada keinginan dari Barat untuk menghancurkan Islam dengan memanfaatkan non-Muslim yang ada di Daulah Islam, ternyata ketika itu non-Muslim yang ada di Daulah Islam gitu ya, itu justru berpihak kepada Islam gitu. Karena mereka betul-betul merasakan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian tinggal di Daulah Islam. Gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, alhamdulillah Ustaz, jadi sangat jelas ya. Tadi definisi tentang toleransi, mana yang boleh, mana yang tidak, segala macam. Jadi mungkin sudah bisa kita ambil kesimpulan untuk podcast kita kali ini. Nah, mungkin Ustaz bisa berikan kesimpulan, terutama mungkin kepada yang terutama bagi umat Islam dan juga mungkin kepada umat non Muslim ya. Mungkin mereka biar paham apa yang dimaksud dengan toleransi di dalam Islam. Baik, jadi pertama mungkin terhadap non Muslim lah dulu ya. Umat Nasrani gitu, karena terkait dengan Natal itu umat Nasrani. Perlu diketahui bahwa ketika umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal itu bukan berarti tidak toleransi, karena makna toleransi di dalam Islam itu tidak mengganggu ya akidah dan peribadatan Nasrani gitu ya. Kaum Nasrani dipersilahkan melaksanakan peribadatannya gitu ya. Namun mengucapkan selamat Natal itu oleh Muslim itu masalah akidah. Iya. Masalah akidah gitu ya. Nah, yang dimana mereka ya tidak boleh ya untuk kemudian mengucapkan selamat Natal. Namun dalam sejarah ya, dalam Islam telah membuktikan ya toleransi terhadap umat Nasrani ya. Islam sangat menghargai, menghormati. Dalam Islam Nasrani dan Yahudi itu adalah termasuk ahlul kitab ya. Ahlul kitab ya. Yang itu sangat dihormati ya, dihargai lah gitu ya. Dihargai mereka gitu kan. Dan buktinya itu bisa kita lihat ya sampai sekarang gitu. Misalnya di Timur Tengah itu ya, di Timur Tengah, karena kenapa kita ambil Timur Tengah, karena Timur Tengah itu dulu Islam pernah berkuasa gitu, berabad-abad ya. Nah, semenjak Islam berkuasa itu Yahudi, Nasrani tetap ada ya, sampai sekarang itu tetap ada. Misalnya di Lebanon itu ada sekitar 41% itu penduduknya adalah Kristen Koptik ya. 10% di Suriah. Nah, itu sejak dulu. Itu sejak dulu ada dan hidup berdampingan. Mereka bisa hidup damai gitu kan, berdampingan gitu. Nah, jadi cukup itu menjadi bukti bahwa sebetulnya Islam itu sangat toleransi gitu. Jadi tidak perlu dipaksa untuk kemudian mengucapkan selamat Natal gitu ya. Lalu kemudian kepada saudara-saudara ya sesama Muslim ya, kepada umat Islam, kembali Al-Fakir sampaikan bahwa toleransi kepada non-Muslim ya, adalah dengan tidak mengganggu peribadatan mereka. Itu toleransi kita. Ya, tidak diganggu mereka, dipersilahkan saja mereka. Itulah bentuk toleransi kita. Kita hargai saja. Ya. Tasamuh itu kan menghargai ibadah mereka, menghargai amal mereka gitu ya. Nah, jadi itu makna toleransi ya. Namun kalau kita ikut dalam perayaannya atau mengucapkan selamat Natal itu sudah terkait dengan masalah akidah gitu. Jadi masalah akidah yang bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Nah, ini masalahnya. Ketika kita mengucapkan selamat Natal itu atau ikut merayakannya, ikut menyemarakkannya, itu bisa jatuh kita kepada kesyirikan. Sementara syirik itu adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi oleh karena itu tetaplah kita ya sebagai umat Islam berpegang teguh kepada Islam dan syariatnya. Ya, ini kata kuncinya di sini. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh propaganda, seruan bahkan tipu daya dari pihak manapun yang sekilas terkesan baik. Ya. Namun sejatinya menggiring kaum muslimin pada menjauhi dan menanggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Nah, Masya Allah. Ya, harus hati-hati kita. Oke, Alhamdulillah teman-teman semua. Nah, kepada Ustadz, jazakumullah khairan jazai atas ilmu dan nasihatnya. Semoga ya mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita yang mendengarkannya dan juga bagi Ustadz. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ustadz insyaallah nih. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, insyaallah ya itu akhir podcast kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya ilmu yang kita dapatkan dari alim kita insyaallah ya. Jangan lupa untuk di like ya, di share dan subscribe gitu ya, dan yang paling penting diamalkan ya Ustadz ya. Terima kasih sudah mengikuti ya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.